إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محمد سمن إلى أولياء الله تعالى من مشارقنا وغربنا وشيخنا والمعلمين والأستاذين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وأمدادهم لهذه النية السلف الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان لنستمع فيه نصيحة الدين الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa berkumpul dan mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat majelis radio Sahati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala adab yang kemudian daripada zikir itu yaitu 3 perkara. Jadi setelah kita berzikir, ini adabnya ada 3 perkara. Pertama, hendaklah ia tetap apabila ia diam daripada zikir itu dengan ikhtiarnya, dan hendaklah ia hadir hatinya karena menanti warid zikir itu, yakni karena menanti faidah yang hasil daripada zikir itu. Mudah-mudahan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala datang ia atasnya, maka tatkala itu diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya pada seketika itu juga, yang tiada didapat diperbaiki, yang tiada dapat diperbaiki akan dia dengan mujahadah dan riyadhah di dalam 30 tahun. Artinya kalau kita setelah itu kita menanti hasil daripada zikir kita tersebut, mudah-mudahan diberikan oleh Allah anugerah. Artinya diberi oleh Allah ketika kita sudah berzikir kepada Allah, lalu kita menanti supaya mendapatkan hasil daripada zikir tersebut, diberikan oleh Allah anugerah, datang ia atasnya, maka tatkala itunya diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya pada seketika itu juga. Jadinya hati nang bila lupa terus kepada Allah, diperbaikinya bagaimana. Nah, supaya senantiasanya mengingat Allah. Nah, jadi yakni hatinya itu pada seketika itu juga tiada dapat diperbaiki akan dia. Artinya hati kita ini kadang bisa ketika kita berzikir terus masih belum apa? Belum ada hasil. Nah, kalau masih belum ada hasil, ujar Sidin, apa? Dengan mujahadah. Nah, mujahadah dulu dan riyadhah. Nah,
Menanti itu siapa? Di dalam 30 tahun kan kira gempangan. Melatih ini ada ini nasa tomat-tomat ampih. Yalah berzikir. Hendak menurut hasil berapa Nah, padahal kita melatih itu di dalam jangka 30 tahun. Nah, jadi ketika kita berzikir, nah apalagi nggak ada sing zikiran lagi ya. Dan kita ini kadang bisa lupa terus lawan Tuhan. Dengan apa? Lupanya ini macam-macam. Lupa kita kepada Allah ini dengan pangkat. Bisa melupakan bahkan. Kenapa gurunya jadi lawan pangkat? Pangkat itu jabatan. Jabatan misalnya kayak irti, irwi, irka, pembakar, camat, bupati. Nah, kesibukan itu lalu ini melupakan kepada Allah. Nah, ini nang bahaya. Nah, jadi artinya jabatan. Ada juga nang melupakan dengan apa? Dunia. Kesibukannya dunia terus, maka akhiratnya kada tagawi lagi. Nah, ini ngarannya melupakan juga lawan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu bahaya berarti. Nah, jabatannya bisa membahayakan karena akhirat. Itu tadi. Tapi kalau jabatannya itu tetap aja zikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Artinya kalau dipanggil ngarannya deh. Nah, kayak disuruh sembahyang. Nah, apapun nang keparduan, ini tetap melaksanakan. Sesibuk apapun, nah ini ngarannya ingat ngarannya tak. Nah, ini maksudnya nang dilalayakan. Melalaikan sampai kada menggawi keparduan yang diperintah oleh Allah. Nah, itu artinya jabatan itu membahayakan. Nah, tapi kalau jabatannya itu tadinya tetap zikir kepada Allah, nah senantiasa mengingat Allah, nah ini jabatannya mantap ngarannya. Nah, sama orang tujuan lawan dunia mengumpul harta. Nah, kalau kumpul, nah tinggal apa lagi? Kita melaksanakan. Apakah kita tetap zikir kepada Allah atau melupakan? Nah, berarti kalau kita melupakan kepada Allah, nah kada zikir kepada Allah, berarti kita ini sia-sia, rugi. Nah, rugi dengan apa? Dengan kekayaan kita tadi. Nah, kalau itu rugi kena bisa kumpul nang bebuhan nang kada bagus. Yalah. Nah, kayak Firaun mengaku Tuhan sidin. Gara-gara apa tadi? Nah, sidin kada ada bisa ngapa-ngapa apa. Nah, itu sama kayak jabatan tuh, gara-gara jabatan. Nah, tabangkalai perintah-perintah Allah. Nah, ini nang bahaya. Nah, adapun kalau dunia ya nang Qarun. Nah, kelompoknya ya kan? Artinya kalau kita bagus tetap zikir kepada Allah, maka kita kena dihalau bersama-sama orang nang senantiasa zikir kepada Allah. Para anbiya, aulia, syuhada, solehin. Nah, kita dihalau itu karena kita tetap zikir kepada Allah. Kalau urusan dunia, nah bebuan dunia juga digiring yalah di akhirat nanti. Nah, itu nang bahaya, rugi kita lah. Nah, sebab apa? Nah, orang yang mencari dunia ini, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita ini mencari ampun kita ada tahu kan kayak betulisan nih rezeki si Anung ini nih. Nah, rezeki situ kada ada. Nah, nyaman sedikit. Ini kada tahu. Yalah, kada tahu nih ya nang disuruh kita tawakal kepada Allah. Nah, disuruh kita bersyariat, gawi dulu. Setelah kita menggawi syariat jalan, lalu kita perkara tawakal, kita serahkan kepada Allah. Nah, setelah kita serahkan kepada Allah, apapun yang sudah Allah takdirkan, itulah kehendaknya.
Lalu kita apa? Tinggal dua macam. Sabar, syukur. Bilanya kada pas, maka kita bersabar. Bila sudah pas, lalu bersyukur kepada Allah. Pas pangarannya hendak seorang lah, hendak seorang berhujung banyak hari ini, hari pindah hujan ini, yalah, berhujung, soalnya berhujung banyak. Nah, tinggal ngapa kita syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Dinapa? Nah, alhamdulillah aja kah? Jadi mempergunakan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, itu ngarannya supaya kita syukur kepada Allah. Nah, jadi apapun ibadah-ibadah nang pian gawi, nah itu ngarannya bersyukur kepada Allah. Jadi zikir ini menghasilkan. Jadi setelah kita berzikir, supaya hasil daripada zikir itu mudah-mudahan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala datang atasnya, maka tatkala itu diperbaikinya lah wujudnya, yakni hatinya. Nah, hati kita ini kada bagus segini. Nah, maka kita bagusi begamat. Nah, pada seketika itu juga tiada dapat diperbaiki akan dia. Ada kawah hati ini misalnya masih cenderung dunia, masih cenderung untuk jabatan dan lain sebagainya. Nang dunia kita nih masih hati, lalu di situ diperbaiki dengan mujahadah. Sering-sering bersungguh-sungguh berzikir kepada Allah. Tunggal dikitan tambahi sehari, tambahi terus. Asal misalnya sehari ini ingat lawan Tuhan 5 menit. Nah, tambah 10, 20. Karena akhirnya dengan mujahadah mau dapat. Dengan riyadhah manate mau dapat. Nah, kan apa? Manjadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh niscaya dapat. Nah, jangan putus asa di tengah jalan, kayak gini ke hadapan sampai jujur lawan Tuhan. Nah, itu tak salah karena. Jadi jangan berpikiran itu dulu. Yang penting itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Nah, dina apa caranya tadi? Nah, ngaran bersungguh-sungguh misalnya kada pernah zikir to nambah beristilah, duduk beristilah 10 menit berzikir. Nang beristilah nih. Kena tambah pulang. Nah, jadi anggaplah waktu kada pernah lagi lah. Nah, jadi duduk bakarena imbah sembahyang. 5 menit duduk. Nah, kada jauh lawas juga lah. Cuma nya nangaran orang sibuk ini pian 5 menit itu baharaga. Baharaganya apa? Dikira 5 menit itu menyugiakan. Jadi 5 menit itu kira-kira sugih. Nah, makanya ini dikarasinya. Nah, ini kita bahaya dirugiakan apa? Rugi kita dunia itu. Maka dunia ini ibarat baharaga itu kada ada di sisi Allah harganya. Walau apa? Baudah. Artinya kayaknya nyamuk benar. Jadi kada ada lagi itu dunia ini sedikit benar. Ya, nah, jadi kita itu mawas diri untuk berpikir untuk negeri akhirat. Ya, nah, karena dunia ini bila kita sasah apapun disasah, dunia ini tetap kada mayo. Nah, kurang. Nah, padahal kalau dihitung lawan duit sidin itu cukup. Umur berapa sudah? Umpama umur 50 tahun lagi hidup nih. Ya, dihitung total duitnya cukup sidin. Bagana duduk. Ibarat kita. Nah, cuman yang ngaran dunia tetap lagi terus. Tapi kalau dunia gesan akhirat kira jadi masalah. Kayak abang guru aja dunia lawan akhirat. Dunia lawan akhirat ini kita mencari dunia. Nah, duitnya gesan akhirat. Karena gesan seorang ada gesan akhirat. Pondok pesantren, masjid, majelis, baca Al-Quran, mana-mana. Nah, berenai aja sidin membantu pesantren, majelis. Nah, jadi sidin tadi di pasar ibadah kepada Allah.
Tapi kalau nya Pak manuyok, nah itu lain kisahnya. Nah, jadi kada ibadah tuh manuyok. Tahu ka manuyok kan? Nah, dituyok aja. Nah, ngaran dituyok ini orang minta sumbangan aja sadih ya. Itu ngaran manuyok. Nah, ini aja harus sumbangan aja. Ini kita tahu kalau orang begawe ini nih. Itu ngarannya manuyok. Nah, jadi kayak itu bila hati kita senang orang melihat minta sumbangan, nah ini mantap lah. Nah, artinya apa? Senang sih Din. Untung bobo nikah ini zaman jalan ini, ya. Nah gitu. Jangan di situ ada bersedekah, ya. Nah, itu ngarannya apa? Hatinya bagus tuh deh. Nah, ingat berarti nah, dengan anugerah yang diberikan Allah tadi. Nah, jadi mujahadah ini dan riyadhah ini nah, itu sampai di dalam 30 tahun. Wah, karena kegampangan kita hanya satu umat belajar deh. Anak sampai di apa tuh deh. Nah, itu orang latihan hati. Nah, latihan hati ini nang kada masuk lawan diri kita. Nah, itu nang taleh lah. Kita sakit kepala, basuntik sudah. Tetap sakit kepala. Ke dokter pula tetap sakit kepala. Nah ini nang senang lawan sakit kepalanya itu yang berat. Nah, obat sudah. Ya. Nah. Jadi ke dokter sudah juga. Umpama diimpos sudah juga misalnya masih sakit. Nah ini nang berat. Melatih kita dengan sudah yang ditentukan oleh Allah. Nah, itu yang beratnya lah. Nah, artinya begawi sudah. Tetap misalnya kada banyak duit ya kah? Nah jadi disitulah kesabaran kita dengan melatih mujahadah dan riyadhah agar kita berzikir tadi membawakan hasil. Nah, jadi itu latihan terus. Jadi ditambahi zikirnya. Jadi nang kada pernah duduk imbah sembahyang 5 menit, duduklah 5 menit. Imbah sembahyang. Nah, apa karena dibaca dulu. Nah, supaya mengingat. Imbah itu nang 5 menit tadi alih ulang 10. Anu guru aja dilanggar gini ngalih ke rumah kira bapak di rumah duduk. Jangan duduk itu ini jangan duduk nama lihat TV lain kisahnya. Ini duduk berzikir. Zikir itu Quran kah yang dibaca, salawat kah yang dibaca, tasbih kah yang dibaca. Nah, jadi semua itu namanya zikir. Atau misalnya duduk di majelis ilmu, duduk duanya. Nah, itu latihan melatih. Jadi dunianya begamatan hilang. Latih duduk. Nah, kadang orang melatih duduk di majelis, kadang berpikir, aku amun ke majelis berapa rugi. Itu nang bahaya. Amun aku ke majelis sejam. Mendatangi sidin 2 jam, 3 jam. Berapa 3 jam? Ya kan aku begawi. Nah, ini bahaya adanya. Rugi kita. Kita nang rugi. Kalau kada ke majelis. Nah, ini majelis ini kita menuntut ilmu tuh bungkus. Kalau bang ada sing ongkosan lah. Bungkus. Nah, ongkos tadi siapa yang memberi? Allah yang memberi anugerah rezeki diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah. Lalu kita gasan apa tadi? Gasan menuntut ilmu. Gasan zikir kepada Allah. Jadi semuanya itu ibadah. Nah, diberi Allah, ya lah? Ibadah karena kita duduk di mana? Nah, di toko menjadi ibadah kepada Allah. Tujuan kita ada. Tapi kalau kita kada, nah ini, anu guru ulun ini awur benar. Nah, tapi duit tadi kemana? Oh, ditukarkannya ke motor. Nah, motor gesan orang mengajiin beritaan, bebuat di situ. Nah, itu mantap. Artinya inya kada kawa, inya mencari duitnya.
Nah, jadi tital ibadah ini macam-macam. Ada nang tital ibadah ini bilanya jago kajagawannya disumbangkannya. Ayo guru ulun tukang jaga pian. Lebih macam-macam ulun jago pukulnya. Jangan lo buka itu lain jago pukul katanya. Tasisa tuan guru sorangan madape ya. Nah, itu ngarannya lawan kajagawan. Yalah. Ada yang membantu dengan hartanya. Nah, ini ilmu ini membantu lawan duitnya. Kekurangan kah guru? Mana? Ya, samin, ya, ambil samin. Karena bayarnya. Itu ngarannya dengan kekayaannya. Nah, jadi ibadah ini ada dengan lidahnya, ada dengan kekayaannya. Nah, duitnya tadi berarti sidinnya benar begana aja di toko bejajuan dan sidin misal. Yalah. Nah, ibadah sidin apa? Gurunya pokoknya aku gajinya sunyan. Nah ini ngarannya di toko sidin menjadi guru, tital guru ya. Karena sidin duitnya sunyan. Nah itu ngarannya apa? Dunia tadi menjadikan akhirat. Nah, jadi dunia ini jangan sampai dunia yang mano kita rugi kita. Nah, jadi orang yang senantiasa zikir tadi timbul hasilnya mujahadah, hasilnya riyadhah di dalam 30 tahun. Yang kedua, orang yang setelah berzikir hendaklah ia menahan nafsunya dari keluar masuk. Nah, keluar masuk berarti nafsunya keluar masuk Pak. Nah, nafsu kita jadi keluar masuk karena ia terlebih segera pada membaiki hati dan membukakan hijab dan memutuskan khawatir nafsu syaitan ketika hendaklah menahani diri daripada minum air, kemudian daripada zikir itu, karena meminum air itu memadamkan akan panas yang didapat daripada zikir itu dan menghilangkan rindunya kepada mazkur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang matlub dan dituntut pada zikir itu. Artinya kalau kita setelah zikir didiamakan hulu setumat, imbah didiamakan setumat hanyar minum. Nah, jadi cara bahasa orang itu misal kita tuntung berzikir lah, jangan langsung minum. Dia makan dulu supaya jangan padam. Masih zikir ini apa, cara bahasa orang panas lagi nih. Cara bahasa orang masin gitu panas lagi sebah jalan dah. Yalah. Nah, itulah zikir. Jadi zikir ini dibaringi dengan sholawat. Tadi ini. Ya, jadi orang masing-masing orang hendak ma'rifah kepada Allah itu ada yang dibintangan zikir kepada Allahnya, ada yang dibintangannya baca salawat supaya inya ma'rifah kepada Allah. Ada yang dibintangan sedekah inya ma'rifah kepada Allah, macam-macam. Nah, ibadah itu, nah, jadi ibadah dengan ibadah bisa inya menyampaikan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu namanya. Nah, jadi orang nang apa? Orang nang rezekinya dilebihkan oleh Allah, maka inya termasuk misalnya orang sakhiyun, orang pemurah. Nah, kalau orang pemurah ini, nah itu termasuk kayak wali-wali. Jadi orang sifat orang nang wali itu pemurah. Nah, amunnya kikip sidin nggak ada bacaan bakal jadi wali deh. Yalah. Mak aku wali saya sini kikip misalnya deh. Nah, jadi di antara orang nang hendak aulia Allah itu kada kikip. Maka itu pemurah. Nah, jadi pemurah ini macam-macam pemurahnya. Ada pemurah tangannya kada kawa duit. Tangan itu apa? Ngapa nang pina digagawi orang umpatannya. Itu tangannya. Betisnya umpat dia bergerak ya. Nah, itu ngarannya pemurah di tangan. Ada pemurah dengan senyuman, ada berduit. Karena murah senyum barang. Jangan senyum terus, lain kisah ulang. Limpat pulang guru ejeng itu senyumnya. Nah, senyum membawa duka. Nah, limpat senyum.
Lah, jadi supaya senyumnya itu menjadi sedekah, maka ujar Nabi atabassumuka bi wajhi akhika laka sedekah. Tersenyum pada saudara engkau itu laksana sedekah. Nah itu ini menyumbang dengan senyuman, ya lah. Ada kita ini ada senyum juga melihat bibit bunga saja. Yang ada bunga sekali disenyumi, kasihan orang. Ya Allah Ridwan Kamil nih. Nah, artinya senyumnya itu aja jadi sedekah kita. Kurihingnya itu nang luar biasa. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita itu tadi keluhannya nih macam-macam. Padahal diberi Allah lebih sudah. Ya lah. Cuman kadang kita ini sakit banar jauh ini. Padahal banyaknya Allah yang memberi sudah. Ya lah. Anugerah itu bukan rezeki, itu bukan duit aja diberi Allah. Banyak. Yang diberi Allah itu kita kawa guring diberi Allah. Itu anugerah juga adanya. Kita kawa masih berjalan anugerah juga. Kita kawa bepandir anugerah Allah juga. Ini yang disyukuri oleh kita. Nah, kebanyakan kita ini bila sedikit misalnya dapat rezeki mah sadih benar sudah. Kandi itu banyak lagi. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Jangan mengeluh nang itunya, jangan mengeluh sedikitnya itu padahal banyak. Jadi Tuhan ini dusta aja ini gebian ya. Cuman kita kada mendangar. Yalah. Kita ini misalnya dikurangi oleh Allah rezeki. Biasanya misalnya patuh 200.000 lah. Yalah 200.000 nih diberi Allah rezeki tadi patuh 200.000 tak karena 10.000 yalah diberi Allah nih. Nah, maka kalau kita memandang dengan itu anugerah Allah 100 kah 10.000 kah syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, engkau kada menyulitkan yang lain. Seandainya ulun dapat 200 tapi ulun sakit betis, tapi ulun sakit kepala, ya, ini alhamdulillah betis kau berjalan. Berapa banyak orang yang banyak duit betisnya kada berjalan. Ini kan termasuk kita memandang memandang anugerah yang diberi Allah. Lalu kita umpat bersyukur dengan dapat duit 10.000 tadi. Amun kita itu memandang nang itu terus, kada memandang nang lainnya anugerah ini bukannya duit tadi, artinya macam-macam. Kita kawa berjalan, kita kawa sehat, itu sudah luar biasa. Ya lah. Pian lah, nang paling syukur nih, kantut. Ya lah. Memang kada bakantut ada orang ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit. Sebuting nikmat yang diberi oleh Allah kantut tadi. Yalah. Makanya bila orang mencium tadi, ya takannya aja jangan abut. Yalah. Kita menu baunya aja ini aja. Yalah. Nah kita syukur dapat baunya tuh deh. Yalah. Artinya alhamdulillah ya Allah itu kawan. Seandainya kantut tuh kada keluar lawannya sakit parut punya. Alhamdulillah ya Allah, ulun lah menciumnya barang. Itu mensyukur itu deh. Kawan, yalah. Nya luar biasa itu alhamdulillahnya luar biasa. Jadi pian anak mantis lah, pian tes sakit parut. Yalah. Begitu sakit parut, takantut omah. Kada payu duit 2 juta itu. Yalah. Syukur tadi gila. Nah itu nangaleh. Han kita ini kada memandang sebuting aja. Memandang banyak nikmat Allah diberi lagi. Allah memberikan nikmat sehat itu luar biasa. Seandainya kita ke rumah sakit berapa? Yalah. Berapa habis? Kita kada berhujung hari ini dapat duit 10.000. Biasanya 200.000. Yalah. Tapi awak sehat. Berujung 200 awak sakit tak ke rumah sakit lalu bayarnya 2 juta. Berapa ruginya berapa? Nah banyak bener rugi. Nah kalau dapat tadi 200 dapat 10.000 berarti 190 kurangnya nih.
Karena 190 kalau kita misalnya dapat 250, tapi kita awak sakit. Ya. Nah itu yang dipikirkan. Jangan semacam aja. Ya, alhamdulillah ya Allah. Ini duit nih ada bapak. Tapi ulun sihat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Walaupun 10.000. Nah itu yang dimaksud bersyukur. Ini apa? Abud inilah. Nah, jadi syukur kepada Allah. Nah, itu ngarannya melatih tadi. Jadi dengan sebabnya zikir ingat kepada Allah. Senantiasanya menguriksi mujahadah riyadhah melatih. Oh, ini kemungkinan Allah beri. Cara bahasa orang itu kita sama pada memilih lah. Ujar Tuhan nikah hakunkah berhujung hari ini 500.000. Nah cuma isok hari pian dibawa orang ke rumah sakit. Nah kemudian nangkem hari ini 5.000 aja berhujung. Nah tapi pian sehat. Cara bertulisan itu kira-kira pasti memilih nang 5.000. Ada orang yang memilih 500. Yalah. Awak sehat. Tulisannya bila berjaki hari ini 500.000 pian dibawa orang esok hari ke rumah sakit. Misal. Yang kedua, pian diberi rezeki oleh Allah 5.000 tapi pian sehat. Kira-kira orang memilih pasti nang 5.000. Kada ada yang milih 500. Mun betulisan. Ini kan kada tahu kita tulisannya. Yalah. Nah itulah kita kada paham. Kada paham dengan kehendak Allah. Begitu kada paham dengan kehendak Allah, maka kita husnuzan kepada Allah. Artinya baik sangka kepada Allah. Mungkin Allah ini melebihi di lain. Rezeki lain, makanya itu dipandang mujahadah riyadhah melatih diri kepada Allah. Begitu kita kekurangan maka kita cari nang sempurna. Alhamdulillah Allah nih masih menyehatkan aku ada apa kada berhujung hari ini, tapi Allah menyehatkan aku. Ya Allah terima kasih. Nang itu nang diitihi, jangan duit nang parai tadi. Ini nang sehatnya itu nah. Yalah. Ayo kita berhujung jangan bahasa orang. Ada berhujung apa? 200 juta berhujung. Misal, ya kan? Nah, tapi kita kena dapat sakit. Dapat bala. Mananya kita berhujung 10.000. Tapi kita awak sehat. Oh, makan gencah. Nyaman bener itu. Ngalih dicari. Yalah. Banyak berhujung. Tapi makan sakit. Aku aja sakit rakungan. Kada kapingin bang jah. Sate kada kapingin, nasi sup kada kapingin, ayam panggang kada kapingin, lamongan kada kapingin. Bah sadih bener. Walau berhujung 200 juta. Ya. Tapi awak sakitan. Itulah. Nah itu maksudnya ketika kita mujahadah riyadhah melatih itu memandang sesuatu yang diberikan oleh Allah, kita syukuri semuanyaan, jangan semacam aja semuanyaan yang ada di dalam diri kita. Nah kita bisi duit banyak dalam rumah tapi selamat tuh syukuri. Nah walaupun hari ini kita dapat duit untung nang di rumah selamat. Yalah, hari ini dapat duit 200 juta nang di rumah kada selamat. Nang di rumah 2 pikul diambilnya. Misal. Yalah. Kenapa gurunya pindah banyak tuh supaya jadi duit benar ya. Supaya apa? Supaya sugih beretan, memisalkan tompak senang banyak aja. Supaya jadi duit juga. Sugihin beretan, ya. Tapi guru aja ngalih amun sugih beretan. Kali lagi nambah jualan menjual macam-macam, mun sugih beretan lah, cocok aja Bang. Amun sapalih aja pas aja. Amun beretan sugih kada nambah dagangnya lagi ya. Ya lah. Jadi juru guru aja cakap kawah hujan duit julun kada hendak ulun.
urun namun hujan duit nih kuler apa ya kuler amun beretaan nih hujan duit bian kada dia lagi nama jual rokok nama gurunya berjual beres sejak dakon lagi nya dina apa kita makan nang sabelah sugih bisi duit di atas rumah beretaan bisi duit ngapa hujan duit dikartak duit sepanjangan ayo pian kemana nak buka kita nak belanja mah apa jurang belanja mah apa bedagang malih bener bedagang duit sepanjangan dikartak duit nyala di betang banyu duit hujan duit deh nyala nan jangan hakon kita ini namun sapaleh nan gitu pulang kasihan kawan bang sapaleh aja nyala artinya apa nah itulah Allah mau apa membikin manusia kita ini ada nang berduit ada nang satangah berduit ada nang bebaya ada nang berduit benar nah itu sudah aturan nah jadi sama kayak kita manusia ada nang fakir ada nang miskin samunya miskin luput juga nah jadi itulah perbedaan nah Allah membikin nah jadi pas artinya kada kawa di apa cara bahasa orang tua mambaru itu sirawa pas nah makanya tadi sama hati kita nih di ibarat kababinian tuh kalau orang mencari bunga saja seberatan harau kada payu lagi nak ada bunga cuman ada nang kada bunga ada nang bunga ketujuh nah itulah tadi dunianya ada pasangan nah lalu di situ berzikir nang kedua ini tadi memadamakan menghilangkan rindunya rindu kita tadi jadi supaya apa supaya rindu itu tetap lalu berzikir imbas selesai jangan minum dulu satu mat nah padahal hawas saya guru aja satu mat tah menghadangi dulu supaya apa supaya zikir jadi tadinya panas jangan padam dulu nah jangan sampai zikir itu dan menghilangkan rindunya kepada mazkur itu apa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala nang kita ingat tadi kita berzikir la ilaha illallah misalnya nih ya itu kan sudah mengingat nih tunggal kita mengingat lalu supaya itu tetap ingat kepada Allah diatakan dulu jangan dipadamakan nah yang matlub pada zikir itu nah kemudian syahdan bermula segala adab zikir yang tersebut ini yaitu lazim bagi orang yang berzikir dengan ikhtiarnya jadi ikhtiar judulnya nah jadi ikhtiar adapun orang yang tiada baginya ikhtiar maka yaitu tiada lazim baginya segala adab ini lebih ikhtiaran ada manu adab ini lagi jadi kalau ikhtiar itu ya nang mujahadahnya sungguh-sungguh melatih diri supaya ingat lawan Tuhan ini apa caranya nah itu kata kawannya satu saya ini kita meninggal gawian nang kita gawe misalnya kita mulai jam 8 sampai pukul 5 misal ya kalah ini kan pol nih jam 8 sampai pukul 5 misalnya di apa nang kita gawe nah kayaknya disalang-salang tapi kalau burungan ngalih bang lah ibarat tukang lah itu kan kawa itu di lain hari di lain waktu maksudnya nang kita cari itu nah jadi orang nang berzikir tadi supaya mengingat lah nah jadi supaya apa adab zikir yang kita sebut tadi nah itu menambahkan kita tadi mujahadah dengan riyadhah melatih dalam diri kita masing-masing karena disambung dengan adab zikir yang tersebut itu lazim bagi orang yang berzikir ikhtiar karena sambungannya lah sedikit bang model lagi cuma panjang gue bicaranya jadi mudah-mudahan Allah panjangkan umur sehat walafiat dimurahkan rezeki yang banyak kabul hajat kita berataan baik hajat dunia ataupun hajat akhirah amin ya rabbal alamin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an amalan salihan wa rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim
karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.